silakan masuk. Pas gue mau duduk di mana? Di sini atau di sini? Di sini boleh, boleh, silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Baiklah, sebelum kita mulai, boleh saya tahu nama Ananda siapa? Nama saya Navita Putri Sarah, Bu. Biasanya dipanggil Sarah. Oke. Umur Sarah berapa tahun? 26 tahun, Bu. Oh, ternyata kita tidak terlalu jauh ya. Sarah boleh manggil saya kakak saja, dan kita lebih dekat. Ibu kelahiran berapa, Bu? Kebetulan saya 2 tahun di atas Sarah. Saya tahun 1997 di bulan September. Jadi lebih baik Sarah manggil saya kakak saja. Jadi kita nggak beda jauh. Sarah bisa manggil saya kakak saja dan tetap terhati. Oke, nah. Oh iya ya Kak. Jadi agar lebih akrab lagi, saya juga perkenalkan diri saya. Nama saya Stefi Rahmidewati. Sarah bisa manggil saya Kak Stefi. Ada yang ingin ditanyakan? Udah. Kak Stefi. Ya. Sarah dari mana tadi? Habis dari kos, Kak. Kosnya dekat sini? Iya, dekat di belakang kampus ini. Kebetulan. Sarah kuliah di sini? Iya, saya kuliah di sini, kuliah PPG. Oh, udah semester berapa? Ini baru semester 1, besok mau UAS. Udah berjalan setengah perjalanan ya. Iya, betul. Sarah jurusan apa? Jurusan IPA, Bu. Jurusan IPA. Kenapa masuk PPG? Karena kebetulan orang tua saya guru. Nah, jadi saya tuh dari kecil itu kayak dalam lingkungan keluarga karena melihat sosok ibunya menjadi guru dan kayak menjadi role model saya gitu, Bu. Jadi saya tuh pengen kayak mama saya, makanya saya pengen jadi guru seperti dia Agar menjadi satu keluarga guru ya. Kebetulan iya, Bu, adik saya juga guru. Jadi Semoga iya. lancar kuliahnya. Jadi Sarah orang mana? Orang sini? Saya orang Pekanbaru, Bu. Oh, jauh ya. Iya, di sini merantau. Kebetulan. Jadi ke sini pakai pasar. Kemarin pas kesini tuh diantar, Bu, sama orang tua karena bawaannya banyak kan, Bu. Kalau berapa kan susah, Bu, nanti orangnya marah-marah kalau barangnya banyak. Jadi diantar. Panggil kakak saja. Oh iya, Kakak. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Kak. Kalau boleh kakak tahu, apa yang membuat Sarah datang ke sini? Kebetulan, Bu, kebetulan, Bu, lagi kan kebetulan Kak, saya tuh pengen cerita tuh curhat ya, kayak konseling gitu. Kan saya dengar-dengar kan bisa konseling gitu kan, Kak. Jadi saya pengen konseling ke sini. Awalnya saya masih takut, saya kira kayak konseling nggak ya, karena saya takut nanti saya malu gitu, Kak. Nanti kalau misalnya cerita saya ini kedengar sama teman-teman saya. Nah, makanya saya awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya saya memberanikan diri datang ke sini untuk konseling. Kenapa Sarah takut? Ya itu, Bu, karena Kak, lagi kan jadi Kak, kan saya kira kalau misalnya kayak konseling gitu tuh, nanti cerita saya atau rasa saya tuh terdengar sama teman-teman saya, jadi tersebar. Karena saya malu kalau misalnya cerita saya ini terdengar sama teman-teman saya takut diledekin gitu. Gitu, makanya Sarah datang ke sini karena saran dari orang-orang. Iya, kebetulan saya dengar kan kayak bisa kok konseling sama kakak gitu, makanya saya coba memberanikan diri ke sini. Oke, baik. Untuk menghilangkan keraguan Sarah, kakak jelaskan saja dulu apa itu konseling. Baik Sarah, jadi konseling itu adalah proses yang dilakukan antara saya kepada Sarah, dimana untuk mengungkapkan apa yang sedang Sarah alami, apa yang sedang Sarah pikirkan, apa yang sedang Sarah rasakan, agar semua yang sedang Sarah rasakan dan alami atau pikirkan itu dapat terselesaikan.
gitu. Jadi konseling ini memiliki tujuan Sarah, di mana saya akan membantu atau membimbing Sarah dalam mencapai tujuan Sarah dalam mengambil keputusan, untuk yang mana keputusan itu berguna untuk mengentaskan permasalahan Sarah sehingga Sarah memiliki perasaan nyaman kembali, tidak memiliki pikiran yang negatif kembali seperti itu. Kemudian keraguan yang Sarah rasakan tadi, saya tidak perlu khawatir, karena dalam proses konseling ini Sarah, apa yang akan kita bicarakan dari awal hingga akhir, apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir, semuanya akan ibu rahasiakan. Jadi hanya kita Sarah dan kakak saja yang tahu gitu. Kemudian bentuk konseling itu seperti ini Sarah. Kita duduk berhadapan, bertatap muka, lalu berdiskusi mengenai apa yang sedang Sarah alami atau rasakan, dan peran Sarah, dan memiliki peran Sarah di sini sebagai klien, di mana Sarah akan berperan aktif dalam menyampaikan apa yang Sarah alami, apa yang Sarah rasakan. Saya kakak di sini sebagai konselor, di mana kakak akan membantu atau membimbing Sarah dalam mengambil keputusan, yang keputusan nantinya itu yang akan membuat Sarah dalam mengentaskan permasalahan baik itu apa yang Sarah rasakan dan pikirkan. Saya nggak perlu takut ya karena ada rahasianya di Ya, dalam. jadi kita berdoa aja ya Kak, gitu ya Sarah. Sampai sini ada yang ingin Sarah tanyakan? Udah sih Bu, saya udah mulai paham karena awalnya kan ragu karena takut ini kan bocor masalahnya. Cuman karena dari penjelasan kakak tadi, jadi udah oke, udah kayak nggak takut lagi. Oke, baiklah. Baiklah Sarah, gimana kalau sebelum melakukan konseling ini kita berdoa terlebih dahulu Kak? Kita mulai Sarah, berdoa mulai. Selesai. Sudah Sarah? Bisa kita mulai? Baiklah, duduknya sudah nyaman? Masih nyaman? Nyaman. Jadi saya kayak gini nggak apa-apa. Oke, apa? Pokoknya apa yang membuat Sarah nyaman. Oke. Bisa Sarah ceritakan apa yang membuat Sarah datang ke sini? Jadi Bu, saya mau cerita tentang sebenarnya Bu, saya itu baru habis putus. Bu, aduh saya Iya. malu. Nah jadi kan Bu, jadi saya tuh baru habis putus karena tidak direstui oleh orang tua cowok saya. Jadi sebelumnya tuh ini saya cerita dari awal nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Jadi saya tuh ada kenal satu orang cowok Bu. Nah dia kebetulan saya kenalnya di tempat kerja saya sebelum saya ikut PPG, saya tempat bekerja. Nah di tempat kerja itu ada satu cowok yang ngedeketin saya. Nah tapi umurnya tuh di bawah saya Bu. Jadi kebetulan di tempat kerja saya tuh memang rata-rata orang yang bekerja di sana itu umurnya di 2000-an. Kan saya di 99 ya Bu, jadi dia itu di 2002 atau 2003 kebanyakan yang kerja di situ. Nah jadi saat saya masuk kerja, kami sama masuknya Bu kebetulan. Nah dia ngedeketin saya dari awal masuk kerja, apalagi setelah tahu saya tidak punya cowok, jadi dia makin kelihatan gitu Bu. Dia makin jujur bahwa dia mendeketin saya. Nah saat itu saya udah bilang kan Bu kalau misalnya umur kami ini beda gitu kan, jadi kayak mending gak usah deketin gitu. Iya, dari awal memang saya tuh takut Bu karena sebelumnya saya memang gak pernah pacaran. Nah saya itu gak mau pacaran. Pertama kali dikasih cowok juga? Kalau deket cowok sih enggak Bu, cuman saya tuh merasa takut gitu Bu karena sebelumnya kalau misalnya saya deketin cowok tuh nggak berjalan lama gitu Bu, karena saya sebenarnya nggak mau pacaran, tapi saya juga ya kadang namanya perempuan ya Bu, merasa kesepian gitu ya Bu kalau misalnya nggak ada teman, apalagi saya merasa umur saya udah lumayan tua, kayak untuk perempuan kan di keluarga kan Bu biasa lah tante kayak iya ya Kak, tante kayak kapan lagi Kakak nikahnya kapan. Nah itu udah ada
karena dorongan-dorongan itu tuh, jadi saya tuh merasa kalau ada cowok yang ngedeket tuh kayak iya, jadi kayak antara takut sama kayak ini serius nggak, nanti ini kalau dia deketin sampai ke jenjang yang serius nggak gitu. Nah kebetulan pas adik-adik ini deketin saya, jadi dari awal tuh saya udah nanya Bu, kayak ini beneran serius nggak ngedeketin, aku cuma main-main, kalau main-main aku nggak mau, karena aku juga nggak mau pacaran gitu kan Bu. Nah dari awal dia bilang mau serius, nah jadinya saya membuka lah kayak oke, kalau mau serius gitu boleh gitu, tapi mulai membuka diri. iya saya mau membuka diri, kayak saya respon. Nah setelah berjalan itu kan dari awal kan Bu, dari awal saya kerja itu akhirnya nyaman kan, udah lumayan nyaman, intens ngobrolnya hampir setahun lebih kurang itu Bu. Nah sampai kan saya harus TPG, nah dia kan di Pekanbaru, nah saya kan di Padang, jadi komunikasinya ya. iya. Nah sebenarnya nggak ada kayak dia cuma dekat saya, tapi kayak lebih jelas sebenarnya. Kalau sekarang kayaknya lagi zaman friendzone gitu kali ya Bu, Hubungan tanpa status. tapi dia kayak serius gitu Bu tujuannya kan, karena emang dari awal emang nggak mau pacaran, tapi serius gitu ya, nggak tahu itu namanya apa sekarang ya Bu. Nah jadi udah berjalan saya ke PG, dia di sana, jadi komunikasi kami cuma via telepon, kita ada video call, telepon. Nah udah setahun ini sebenarnya kami tuh belum ada perkenalan dengan orang tua, karena kayak saya mau fokus dulu ke PPG saya, dan dia juga fokus kerja dulu kan Bu. Jadi cuman LDR kan Bu, jadi via telepon, video call, dia kerja Bisa dibesarkan jadi cuman via handphone kan Bu. Nah teleponan, video call gitu doang. Ini udah kalau di PPG kan udah 4-5 bulanan gitu ya Bu LDR-nya. Nah kebetulan kan orang tua emang belum tahu nih kan Bu sama sekali. Orang tua Sarah tahu karena waktu itu teman-teman kerja Sarah pernah datang ke rumah dan dia ada, cuman Mama Sarah nggak tahu kalau ada salah satunya. iya, kalau ada dia, dan nggak tahu kalau misalnya dia emang serius gitu, karena kan belum berani datang ke rumah juga kan Bu. Tapi orang tua Sarah tahu kalau Sarah udah deketin dia, tahu kan dia pernah datang ke rumah itu kok Sarah, terus ada mama waktu itu, jadi dia salah, mama cuma nanya kayak siapa teman gimana gitu, kayak nanya gitu aja ibu, cuman kayak nggak tahu kayak ada hubungan itu nggak tahu, karena Sarah belum berani ngasih tahu juga. Nah dan orang tua dia juga mama dia tahu, cuma papa dia nggak tahu, sama kayak di Sarah juga papa Sarah nggak tahu. Nah terus seminggu yang lalu pas datang ke rumah itu dia salam sama mama. Nah kalau misalnya mamanya si cowok ini tahu dari awal si cowok ini mau kenalan ke Sarah, dia ngasih tahu kayak mau kenalan sama ini, usianya lebih tua, dia bilangnya sama mamanya, terus mamanya bilang kayak ya udah nggak apa-apa, kalau kamunya nyaman ya nggak apa-apa, kan kamu yang ngejalanin gitu kan. Nah jadi makanya dia berani untuk mendekatin Sarah karena dia oke kan sama mamanya. Nah jadi waktu kerja tuh juga mamanya udah tahu kan kalau Mama Sarah baru-baru ini pas mau berangkat ke PG itu baru Mama Sarah tahu. Nah terus beberapa minggu yang lalu ini kan komunikasi masih baik kan Bu, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa selain LDR ini ya Bu. Nah terus masih aman, terus sampai waktu itu dia papanya tiba-tiba nanya ke dia kayak kamu udah punya cewek ya, udah punya pacar gitu, siapa gitu kan, kira dia cerita ke papanya kan Bu. Nah pas awal-awal masih oke kata dia, cuman pas papanya tahu kalau misalnya Sarah lebih tua 3 tahun dari dia, terus papanya tuh langsung kayak bilang papa nggak suka kalau misalnya kamu sama perempuan yang lebih tua dari kamu. Nah ayah pasien iya, nah jadi tiba-tiba papanya bilang kayak gitu, kayak nggak suka kalau misalnya perempuan itu lebih tua pada laki-laki, karena takutnya ngatur lah, terus kayak
ya terlalu ngatur anaknya mungkin ya Bu. Saya nggak tahu juga pemikiran orang tua namanya ya Bu, nggak tahu dasarnya gimana. Cuman yang dia bilang bahwa papanya bilang kayak gitu. Nah, jadi pas dia ngasih tahu tuh kan ditelepon kan Bu, karena saya masih di sini. Itu tuh saya tuh kayak kesal gitu Bu, karena si dianya ini pun mau ngebela kayak bilang nggak apa-apa Pak, kenalan dulu, dia orang nggak kayak gitu kok. Dia udah ngebela ya. Iya, dia ngebelain saya Bu awalnya. Terus dia udah ngebelain, tapi papanya tetap kekeh bahwa kayak papanya tuh kayak punya prinsip gitu, nggak bisa diganggu gugat, siapapun nggak bisa ganggu gugat dia gitu kan. Nah jadi si A ini bingung, si A lagi si cowok ini bingung kan Bu harus gimana, dia cerita juga ke mamanya, dia harus gimana sama mamanya kan, karena ini aku tuh kayak dia tuh udah mau serius sama saya, mamanya juga tahu dari awal gitu kan. Terus mamanya bilang, mama tuh juga bingung kalau misalnya kalau udah papanya kayak gitu, karena mamanya juga takut kan Bu, nanti kayak ngelawan papanya, dianya juga takut nanti ngelawan papanya, nanti takut apa sesuatu yang terjadi ke depannya nggak tahu gitu kan Bu. Nah jadi akhirnya dia memilih untuk ngikutin kata papanya. Nah di saat dia bilang bahwa dia menyetujui kata orang tuanya itu daripada memperjuangkan saya, jadi disitu saya marah Bu, saya tuh marah, saya tuh kesal, kecewa karena dari awal kan dia udah bilang kan Bu kayak mau serius mau ini, jadi saya tuh udah percaya sama dia, tapi ternyata di pertengahan jalan malah kayak gini yang terjadi. Hanya karena orang tuanya. Iya, pemikiran orang tuanya yang kita kan nggak tahu kan Bu, bisa jadi kan orang kedepannya bakal berubah, kan saya belum juga ketemu. Nah jadi saya tuh berpikir kok cepat kali dia ngambil keputusan yang kayak gitu, sementara kan nanti kalau tahu bisa kan berubah pemikiran orang tuanya setelah bertemu atau apalah perjuangannya gitu Bu, tapi dia tuh kayak nggak ada ngerespon apa-apa. Jadi tuh saya tuh kesal Bu, saya tuh kayak kesal sama orang tuanya juga, kesal sama dianya karena kayak nurut-nurut aja, kayak nggak ada perjuangan apa-apa. Apa yang membuat Sarah kesal sama orang tuanya? Karena pemikirannya itu Bu, karena kan orang tuanya kayak langsung bilang kayak oh umurnya tua nggak boleh gitu kan, jadi kayak nggak ada dasar selain kayak masa cuma karena usia gitu nggak boleh. Usia hanyalah angka. Ya kan Bu, kalau kata TikTok kan gitu kan Bu. Nah jadi menurut saya kayak dalam pemikiran saya tuh kayak ini kayak nggak masuk akal, kayak kenapa yang diapain usianya, sementara kalau misalnya anaknya mau, saya mau, dan di keluarga saya memang belum dikenalin ya Bu. Cuman kayak kalau di keluarga saya orangnya mah oke-oke aja kalau misalnya diberi penjelasan gitu ya Bu. Apalagi waktu itu mama saya juga pernah nanya-nanya gitu, saya jelasin, jadi kayak mama saya kayak oh nggak apa-apa asal kan ini kakak yang jalanin, sama kayak yang dibilang mama dia juga, namanya ibu-ibu ya. Nah tapi si ini dia Bu, karena nggak ada perjuangan setelah itu, jadi tuh saya tuh kesal, saya tuh merasa apa diri aku nggak pantas ya diperjuangin kayak gitu kan, apa kayak gitu kan Bu, saya merasa tidak pantas diperjuangkan hanya karena perkataan orang tuanya. Itu satu, perkataan orang tuanya juga bikin saya kayak merasa apa orang yang lebih tua nggak bisa gitu, apa kayak oke itu anak dia kayak nggak boleh sama saya gitu. Terus juga gara-gara dia juga nggak mau perjuangan saya Bu, jadi saya tuh merasa kayak nggak pantas gitu kan Bu, untuk apa nggak pantas kita diperjuangkan kalau misalnya ini kayak kenapa udah berjalan lumayan ini terus di usia saya yang segini ini kayak baru terjadi gitu Bu, apalagi ini pengalaman pertama saya ya Bu. Nah jadi tuh saya tuh kayak sering sedih gitu Bu, terus kayak marah, sedih, kecewa, kesal, pokoknya semuanya gitu loh Bu, bercampur aduk. Nah jadi perasaan-perasaan itu juga kadang ngeganggu saya sama PPG ini Bu. Jadi kalau misalnya buat tugas kayak masih kayak karena komunikasi kami intens kan Bu, jadi kayak ada yang hilang gitu. Biasanya setiap hari iya tiba-tiba gak ada. Iya itu juga kan Bu. Nah, biasanya ada teman cerita gitu, ini nggak ada. Jadi saya tuh kesal karena dia tuh kayak ya udah gitu aja, kayak nggak ada yang penjelasan apa-apa gitu, nggak ada pertemuan sama saya dulu atau menjelaskan aku begini maaf ya nggak bisa lanjutin karena
keputusan papa ini. Nah jadi itu kayak keputusan papanya yang di ini nih, bukan karena dia iya ya. bukan karena keinginan dia. Bilang kalau keinginan dia tuh nggak mau kayak gini gitu kan, cuman dia tuh kayak bingung gitu Bu. Coba bingung kayak lagi pusing sekarang. Nah jadi tuh saya tuh masih kesal Bu sampai sekarang. Itu udah seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu Bu. Jadi Sarah masih merasa tidak nyaman dengan perasaan Sarah. Iya. Pertama karena Sarah merasa tidak pantas diperjuangkan. Kedua, Sarah menjadi tidak fokus belajar karena Sarah kepikiran terus. Iya Bu, jadi itu dia Bu, kan gimana ya, bingung gitu Bu sama perasaannya tuh kayak aneh gitu. Nah jadi terus saya itu kecewa, kadang kecewa sama dia, kecewa sama diri saya sendiri juga. Terus ya ngerasa nggak Apa yang pantas membuat Sarah kecewa sama diri Sarah? kayak apa nggak pantas itu gitu kan Bu. Gimana ya, kayak merasa kurang, apa karena aku gendut, apa karena aku ada jerawat. Jadi kayak semuanya tuh jadi overthinking, saya tuh langsung berpikir gitu Kakak. Jadi Sarah menyimpulkan Itu yang salah pada diri Sarah. Nah semua Sarah menjadi tidak percaya diri hanya karena dia orang tuanya tidak setuju gitu. iya, karena kan orang tuanya cuma lihat dari foto. Nah kebetulan kan di foto tuh kelihatan lah gitu kan mukanya gitu. Jadi kayak orang tuanya tuh langsung bilang kayak nggak usah gitu. Jadi kayak masa cuma lihat dari foto udah langsung kayak gitu gitu. Terus ya udah itu kan keputusan dia bilang daripada nanti berlarut dan semakin lama mending sampai sini aja. Nah kayak gitu kata-katanya. Jadi kayak saya tuh merasa mungkin karena faktor umur juga kali ya Bu. Nah jadi saya tuh kadang merasa takut gitu juga, takut juga kayak apa bisa nanti cari lagi yang benar-benar serius, yang benar-benar baik. Karena dia baik Bu. Tapi sayangnya terhambat restu orang tua ya. Nah iya, restu orang tua tuh susah sekali. Tapi masa restu papanya? Jadi restu siapa? Ya mamanya kan kayak biasa kan yang ribet kan mamanya Bu. Nah, ini kok malah ayahnya nih. Iya, makanya saya tuh bingung. Sampai sekarang tuh saya masih nggak terima Bu diperlakukan seperti ini. Oke. Dari cerita Sarah tadi, jadi Ibu ambil kesimpulan kalau Sarah itu masih sering tidak nyaman atas perasaan Sarah. Sarah tidak kepikiran gitu ya, kalau ngelakuin sesuatu tuh jadi kepikiran karena biasanya intens ya hubungan sama teman Sarah. Iya. Kemudian hubungan Sarah ini juga permasalahannya juga tidak direstui hanya karena umur. Lalu setelah Sarah mengalami yang Sarah rasakan ini, apa yang Sarah inginkan? Aku tuh pengen kayak perasaan kesal dan marahnya tuh hilang gitu Bu, kayak biasa aja. Karena kan selama ini sebelum sama dia juga Sarah santai-santai aja kan Bu, nggak ada yang nggak ada cowok, nggak ada ini ya. Nah setelah ini nih Sarah tuh ngerasa kayak nggak keganggu gitu Bu, kayak semua aktivitas tuh terganggu lah karena pikiran, karena keinginan, terus karena nggak terima juga. Nah jadi tuh Sarah pengen menghilangkan perasaan-perasaan itu Bu, biar nggak kepikiran lagi. Berarti yang ingin Sarah inginkan dari permasalahan ini, Sarah ingin menjalankan aktivitas Sarah sehari-hari dengan normal ya, tanpa ganggu ada pikiran-pikiran kesana lagi. Terus Sarah ingin tidak berlarut dan memikirkan itu ya. Untuk Sarah mendapatkan tujuan itu, apa yang sudah Sarah lakukan? Kan ini udah 2 minggu kan Kak, nggak ini Udah 2 minggu los kontak. Los kontaknya udah 2 minggu sekitar segitu. Nah jadi udah dia nggak ada ngechat, cuman awalnya Sarah tuh masih kayak nunggu chat dia gitu Kak, kayak ada nggak pergerakan dari dia, ada nggak pembelaan dari dia. Nah ternyata nggak ada. Nah jadi untuk seminggu kebelakangan ini kan udah 2 minggu nggak ngobrolnya. Seminggu awal itu kayak masih nyari-nyariin gitu kan Kak. Nyariin Sarah. Jujur iya. Terus Sarah ingin move on
mikir Tapi Sarah masih iya, karena kayak saya kira bakal masih ada nggak sih Jimmy berjuang gitu kan. Nah ternyata setelah seminggu nggak ada, dia cuma minta maaf dan udah nggak ada lanjut chat lagi. Terus karena kesal, udah seminggu ini dia karena udah nggak ada di chatnya lagi, seminggu awal masih nyariin, seminggu yang segini udah lumayan menerima, dan juga karena banyak aktivitas yang di PPG, jadi banyak tugas ya. iya mau UAS kebetulan ya, jadi lumayan udah sedikit berkurang perasaan itunya. Cuman karena kadang-kadang masih ada. Nah jadi Sarah tuh kemarin kan biasa kami chat di line, nah line itu udah mau saya hapus. Nah jadi itu sih Bu baru, tapi jadi baru Sarah iya. kan hapus line. iya tempat komunikasi kami biasanya itu udah dihapus. Udah dihapus kan, bukan mau Udah. dihapus. Udah Udah hapus line baru pertamanya. kemarin. Baru sehari yang lalu. Iya. Oke, kemudian Tapi kamu tuh kan biasanya ada cacat di TikTok juga. Nah beberapa hari ini dia tuh beberapa hari ini Sarah udah lumayan lama-lama ngebalasnya, tapi dia ada sesekali, tapi itu tuh udah sedikit tidak mengganggu pemikiran Sarah juga sih Kak. apa di TikTok menghidupkan api pula. Iya. TikToknya Oke, udah jadi- lumayan. Jadi di TikTok masih Paling cuma berusaha ngirim menghidupkan stiker sih Kak. untuk menghidupkan api. Iya, biasanya masih ada chat, tapi Jadi- belakangan ini udah kayak misalnya dia chat, Sarah cuma ngirim stiker aja, jadi biar nggak lanjut lagi chatnya, jadi cuma sekedar hidupin api di TikTok aja. Jadi di TikTok tuh udah berusaha mengurangi ya. Udah. Sekarang di TikTok cuman agar apinya hidup saja. Iya. Oke. Selagi tidak mengganggu Sarah yang lain kan. Iya. Kemudian di WA Di WA memang jarang sih Kak komunikasinya, karena memang biasanya di line. Di WA tuh karena di WA banyak grup-grup, jadi kayak chatnya tuh tertipu-tipu, jadi nggak pernah chat di WA. berarti yang sudah Sarah lakukan sudah ngapus line ya 2 hari yang lalu. Kemudian yang di TikTok biasanya intens juga ngirim video dan komentar-komentar, sekarang udah ngirim stiker bertujuan hanya untuk menyalakan api TikTok saja ya. Anak game sekarang. Oke, dari poin yang Sarah lakukan tadi, apakah tindakan tersebut sudah bisa membuat pikiran Sarah atau perasaan Sarah teralihkan agar bisa Sarah melakukan semuanya seperti biasa? Awal-awal sih enggak ya Kak, tapi belakangan ini tuh jujur sebenarnya masih ada perasaan kayak nunggu dia balas gitu. Jadi kayak kalau dia lama nih, kok bisa hari ini dia lama ngirim stikernya atau di TikToknya, itu tuh kadang masih terlintas gitu. Berarti Kak. masih kepikiran ya? Kadang-kadang. Jadi tapi udah nggak yang terlalu seperti sebelumnya. Nggak terlalu intens lagi. Nggak yang baca-baca chatnya kan udah hapus lah, itu udah enggak. Cuman kayak masih kayak ini dia kenapa ya balasnya lama kayak gitu-gitu paling. Tapi kayak sudah lumayan sekali. Berarti perasaan Sarah udah lumayan nyaman ya? Iya. Udah nggak terlalu kepikiran kan dengan hal itu? Nggak, kadang sesekali, tapi udah jarang sih Kak. Oke. Kalau begitu dengan yang Sarah rasakan setelah Sarah melakukan konseling ini, apa rencana Sarah yang akan Sarah lakukan? Sebenarnya Sarah tuh kayak mau hapus semuanya tentang kontak dia atau sosial media dia semuanya, atau kayak dibiarin aja sampai kayak semua itu kayak biasa aja gitu. Jadi kayak masih menimbang bagaimana ke depannya. Cuman untuk saat ini sih udah nyamannya gitu aja dulu, kayak berteman seperti biasa aja pengennya. Berarti Sarah sudah membuat perencanaan bahwa Sarah ingin membatasi lagi ya, kemudian akan membuat perasaan hubungan Sarah tuh udah seperti teman ya, yang dari awal pertama ketemu itu ya. Semoga bisa.
sedang mencoba, sebenarnya pengennya kayak gitu, cuman nggak tahu nanti ke depannya gimana. Cuman ya kadang perasaan-perasaan itu masih sering kan Kak muncul. Dicoba pelan-pelan. Ya makanya dari awal-awal kayak kurang-kurangin dari itu dulu. Ya, besok kalau bisa TikToknya juga dimatiin aja apinya biar semuanya tuh habis gitu. Nanti mungkin ya Kak, karena sekarang masih pengen chat dari, karena kan chatnya cuma dari TikTok sekarang, jadi kayak pengen lihat kira-kira ada nggak perubahannya. Tapi kayaknya sebulan lagi kalau misalnya nggak ada bulan bakal cara blok aja atau apa, bakal matiin dan putus komunikasi aja. Kayaknya itu lebih baik. Oke, berarti sebulan lagi semoga saya dapat kabar yang bagus ya kalau dia tidak melangkah maju, Sarah benar-benar memutuskan semua hubungan, termasuk ngeblok semua sosial medianya. Insya Allah Kak, semoga bisa. Oke, Sarah sudah menghapus line, kemudian Sarah sudah mengurangi obrolan dengan bertujuan agar Sarah dapat melakukan aktivitas Sarah dengan normal ya, tanpa tidak berpikir ke arah-arah situ lagi ya. Kemudian Sarah juga dapat melupakan teman Sarah dan membuat hubungan itu menjadi teman seperti biasa ya. Apa perasaan Sarah setelah melakukan konseling ini? Saya sedikit lega Bu, akhirnya saya bisa cerita dengan perasaan yang saya rasakan. Karena sebelumnya tuh saya tuh takut kan buat cerita ke teman-teman saya takut diejek, takut ya di ini lah, nggak pede lah saya Bu ceritain. Karena kan teman-teman saya pada tahu saya sama dia. Nah, terus nanti kalau mereka tahu alasannya seperti ini tuh kayak takut ya diejek gitu lah kan Kak. Dan jadi perasaan saya setelah menyampaikan apa yang saya rasakan ini, saya tuh merasa lebih tenang dan saya merasa kayak keputusan yang saya ambil ini sudah tepat untuk kedepannya. Sarah sudah lega? Sudah lebih lega dari Yang sebelumnya. penting perasaan Sarah sekarang sudah nyaman. Jadi saya berharap dan berdoa semoga Sarah dapat menjalankan apa yang Sarah rencanakan tadi, dengan tujuan agar aktivitas Sarah tidak terganggu dengan pikiran-pikiran Sarah lagi ya. Baik Sarah, kita akhiri konseling ini Sarah. Baiklah Sarah, karena di awal tadi kita melakukan pembukaan konseling dengan doa, ada baiknya kita menutup konseling ini dengan doa juga ya Sarah. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih atas waktunya Sarah. Terima kasih telah datang ke saya dengan sukarela. Saya berharap kita bisa ketemu di lain waktu ya, dan saya dapat kabar baik tentang perubahan dan progres Sarah.